Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Furnaida dari SDN 2 Madulegi akan menyampaikan aksi nyata tentang kurikulum merdeka. Kita akan menyebarkan tentang pemahaman. Mengapa sih kurikulum itu perlu berubah? Kita harus ketahui dulu apa sih itu kurikulum. Pengertian kurikulum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat dimaknai sebagai titik awal dan titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum memiliki peran sebagai pedoman atau acuan dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum juga berfungsi untuk memandu dalam proses belajar mengajar. Kurikulum juga sebagai transformasi pembelajaran paradigma baru yang menekankan kepada penguatan kompetensi dan materi esensial atau materi yang bermakna. Yang keempat, desain kurikulum berdasarkan pada kebutuhan peserta didik dan disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Kurikulum bersifat kompleks dan multidimensi. Komponen kurikulum terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah tujuan atau konten materi. Yang kedua, panduan pedagogik. Dan yang ketiga adalah panduan asesmen. Semua komponen tersebut digunakan untuk mendesain kegiatan pembelajaran. Mengapa kurikulum itu berubah? Penyebabnya diantaranya yang pertama, karena kurikulum itu bersifat dinamis, terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai konteks karakteristik peserta didik. Yang kedua, isu kekinian yang menyebabkan perubahan kurikulum, diantaranya perubahan iklim global, perubahan teknologi digital, yang ketiga industri multinasional, dan yang keempat perubahan transformasi budaya. Penyebab yang ketiga mengapa kurikulum berubah yaitu peran 3 pilar pendidikan, diantaranya keluarga, sekolah, dan masyarakat diperoleh untuk saling mendukung dan berkolaborasi. Kerangka dasar kurikulum diantaranya tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, capaian pembelajaran dengan mengintegrasikan visi dan misi sekolah. Kurikulum perlu diadaptasi di satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah. Komponen kurikulum operasional pendidikan. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, perencanaan pembelajaran yang mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler, serta kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil Pancasila.
Yang keempat, tentang sistem pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. 5 prinsip dalam pembelajaran. Yang pertama, memperhatikan kebutuhan capaian setiap peserta didik. Yang kedua, membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik. Yang keempat, mengarahkan pada masa depan. Yang kelima, menyesuaikan konteks kehidupan peserta didik. Profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar yang ideal sesuai perkembangan pendidikan dan teknologi. Dimensi profil pelajar Pancasila harus diterapkan secara konsisten dari fase awal sampai fase akhir. Dimensi profil pelajar Pancasila menjadi rujukan guru saat mengembangkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Mari kita sukseskan kurikulum Merdeka karena seluruh komponen masyarakat, yaitu orang tua, masyarakat, dan sekolah, harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum. Kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Sekian aksi nyata dari saya tentang materi Merdeka Mengajar. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.